Assalamualaikum saudara di seluruh Nusantara. Bagaimana puasa teman-teman semua sampai saat ini? Semoga puasa teman-teman semuanya pada lancar dan belum ada yang bolong-bolong ya. Setelah kemarin viral seorang penjual pete di Malaysia yang mengamuk dan membuang barang dagangannya karena dilarang oleh keamanan setempat, sekarang ini gantian ada ibu-ibu yang menangis karena tenda jualannya diambil paksa atau dirampas oleh Satpol PP-nya Malaysia. Dan betapa susahnya dan sulitnya sebagai seorang rakyat kecil di Malaysia ya, untuk berjualan saja mereka sering diobrak-obrak. Dan ibu ini padahal sudah mengatakan kalau beliau ini sebenarnya sudah mempunyai izin untuk berdagang di situ ya, di tempat pasar tersebut. Dan warga Malaysia ini sebenarnya sangat-sangat protes dan mempertanyakan kenapa kalau warga tempatan atau lokal mereka itu sulit sekali untuk sekedar berjualan, mencari sesuap nasi atau berdagang kecil-kecilan saja, sedangkan warga Bangladesh yang berada di sana itu sangat-sangat bebas dan leluasa untuk berjualan apapun dan dimanapun. Dan tidak satu lama-lama kita saksikan videonya. Di sebuah bazar Ramadan menangis apabila gerai perniagaannya disita oleh pihak berkuasa. Melalui sebuah video yang tular, kelihatan beberapa anggota penguatkuasa yang sedang menjalankan operasi menyita beberapa kemah peniaga bazar yang berniaga di situ. Namun, seorang wanita dilihat meram menangis sambil cuba menghalang anggota penguatkuasa daripada merampas kemah perniagaannya. Di ruangan komen, ada yang menyifatkan tindakan oleh penguatkuasa berkenaan sebagai kejam, namun ada yang bersetuju dengan tindakan tersebut dan menasihatkan para peniaga agar mengikut saluran undang-undang yang ditetapkan. Sebenarnya misalnya diberi tahu atau dikasih tahu dengan baik-baik, mungkin juga mengerti para penjual di sana. Begitu sulitnya menjadi orang kecil di Malaysia, berbeda dengan di Indonesia. Beliau menangis saudara dan berteriak-teriak. Kasihan ya saudara, hanya untuk mencari rezeki, apalagi ini menghadapi Hari Raya Idul Fitri, mungkin bisa untuk membeli baju anak-anaknya dan sebagainya, tetapi dagangannya malah diambil paksa seperti itu. Semoga ibu ini nantinya mendapatkan ganti rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa lebih banyak lagi ya saudara, diganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin. Pejabat tanah kacau makcik jual nangka tepi jalan. Dan ini ada lagi ya saudara, kalau yang ini adalah seorang penjual nangka kemasan ya, kayak di Mika itu ada ya, kalau di Indonesia sering ada yang jual seperti itu, tetapi ini mangkal di pinggir jalan gitu. Kita lihat videonya. Dan nanti kita bandingkan dengan penjual dari Bangladesh, ada videonya juga nanti. Seorang wanita yang menjual nangka berang apabila tidak dibenarkan berniaga di tepi jalan oleh pejabat daerah dan tanah raub.
Menerusi video yang tular, beberapa pegawai dari pejabat tanah dilihat datang ke gerai wanita itu untuk memberikan notis larangan berniaga di kawasan tersebut. Menurut wanita itu, dia yang hanya berniaga di atas kereta di tepi jalan dan hanya memasang kanopi berasa tidak puas hati apabila perniagaannya diganggu pihak berkuasa. Katanya lagi, dia yang hanya baru berniaga selama 2 hari secara kecil-kecilan pada bulan Ramadan ini merasakan tidak adil kerana ada pihak lain yang berniaga sebelumnya. Jadi ibu ini adalah seorang penjual nangka yang matang dalam kemasan mika atau plastik itu ya. Dan sebelumnya di tempat ini sebenarnya juga ada yang sudah jualan, dan beliau ini baru saja 2 hari jualan di tempat ini. Lalu tiba-tiba didatangi oleh Satpol PP-nya Malaysia itu bahwa dilarang berjualan di tempat itu, sehingga ibu-ibu ini sangat kesal dan mengamuk kepada para Satpol PP tersebut ya. Setelah dilabrak, ternyata Satpol PP itu juga akhirnya masuk ke mobilnya tadi ya. Dan kalau cuma jualan seperti ibu ini ya di pinggir jalan seperti ini, padahal juga tidak permanen. Kalau di Indonesia jualan seperti ini sangat-sangat banyak sekali dan tidak ada larangan sama sekali, dan sangat-sangat boleh sekali di Indonesia. Banyak kalau di Indonesia yang jualan seperti ini, misalnya jualan semangka, nangka juga ada, terus melon yang di pinggir jalan seperti ini ya, digelar apalagi di mobil seperti ini. Ini kan juga bukan bangunan permanen dan biasanya sore hari juga tutup dan sudah dibersihkan lagi seperti semula. Kalau di Malaysia ternyata begitu sulitnya ya, sampai jualan di pinggir jalan pun padahal tidak mengganggu siapapun itu kok di sana sampai dilarang. Begitu sulitnya dan susahnya menjadi orang kecil di Malaysia. Kita lanjutkan videonya. Nah, itu mereka yang mau berapi kan melarang jualan ibu-ibu ini ya. Padahal tidak mengganggu apapun ya, ini sepertinya jualannya ini. Cuma mangkal dengan mobil, terus memakai payung penutupnya itu. Kalau ibu tadi menyebutnya kanopi, ini tidak mengganggu siapapun. Jualan ibu ini sebenarnya sangat tidak mengganggu siapapun ya, cuma mangkal dengan mobil terus memakai payung. Ini sangat-sangat tidak masuk akal. Jualan seperti ini sangat banyak kalau di Indonesia. Kalau ibu ini berada di Indonesia, senang sekali karena bisa jualan bebas dan dimanapun dan kapanpun. Kalau cuma hanya mangkal dengan mobil di pinggir jalan seperti ini, banyak bu di Indonesia. Tetapi di Malaysia begitu sulitnya ya. Padahal ini tidak mengganggu siapapun. Aneh ini, termasuk aneh, sangat-sangat aneh, tidak masuk akal ini. Mengerikan, ngeri di Malaysia ini. Pergi dulu. Kamu ada anakku, kenapa ada anakku kan? Ni, tengok pejabat tanah ni, ya Allah. Kau tengok pejabat tanah laut. Memang pejabat tanah laut ni buang hajar. Tengok. Sekali ni aku marah, aku tak pernah marah macam ni. Tapi kau orang mari waktu aku niaga. Orang lain niaga tak apa. Orang lain niaga okey. Ni pejabat tanah ni aku nak ambil muka seko-seko ni. Ni pejabat tanah ni. Aku parti viral. Orang tengoklah. Niaga macam ni kecil-kecil dengan niaga kereta atas kereta. Tanah air sendiri. Tempat kerajaan. Mengerikan sekali di Malaysia ini. Jualan kecil-kecilan seperti itu bahkan tidak mengganggu siapapun saja dilarang. Apa sebenarnya
orang-orang di dalam mobil atau keamanan itu minta duit ya, tapi ibu ini tidak mengerti, maksudnya minta uang pelicin atau suap lah gampangnya. Tetapi kalau cuma jualan nangka saja kalau untuk menyuap bisa hancur lebur ini. Bisa kukus dagangannya kayak sekolah aneh. Kita lanjutkan. Semua kita bantu rakyat miskin, bukan malah ditindas. Anak dia naya kan? Orang miskin malah ditindas, tidak dibantu. Dia naya kan aku? Sangat mengerikan Malaysia. Bantu, cari rezeki di tanah air sendiri. Cari rezeki di tanah air sendiri sangat-sangat sulit. Ayah Malaysia ni saya ni. Umpamanya Itu nangka ya, kedai tutup, nangka. tapi tak kena. Nanti kita bandingkan dengan orang Bangladesh yang berjualan di sana. Ini baru niaga. Dah mari. Saya tak niaga, tak mari. Saya niaga mari. Ngeri sekali Malaysia ini. Lelaki berkongsikan suasana di Jalan Silang Kuala Lumpur di mana kawan. Dan sekarang ini kita akan menyaksikan bagaimana orang Bangladesh yang bisa berjualan bebas dengan leluasa di Malaysia ya. Sangat-sangat terbuka dan tidak ada yang mau berabrik dan merampas dagangannya atau lapaknya. Kita lihat videonya. Kawasan tersebut dibanjiri dengan kehadiran warga asing yang begitu ramai. Menyentuh isu tular seorang pakcik yang tidak dibenarkan berniaga petai di Port Dickson baru-baru ini, lelaki tersebut mempersoalkan mengapa peniaga warga asing di Jalan Silang bebas berniaga tanpa diambil sebarang tindakan. Jalan Silang yang mendapat julukan Mini Dhaka kerana kehadiran warga asing yang begitu ramai terutama dari Bangladesh dilihat begitu kebal dari segi tindakan undang-undang. Bangladesh kebal. Seperti di dalam video yang dikongsikan lelaki itu, begitu ramai peniaga-peniaga yang menjual. Menurut penyiar tadi ya, Bangladesh itu ternyata kebal di sana ya. Maksudnya kebal itu kebal dari obrak-abrikan petugas di sana atau satpol pp-nya di sana, keamanan di sana. Mungkin uang suapnya kuat orang Bangladesh ini, sehingga petugas di sana tidak berani mengambil dagangan mereka, lapak-lapak mereka. Kita lanjutkan dulu. Jual di jalanan seperti buah-buahan, sirih serta sayur-sayuran. Dia mendakwa pihak berkuasa khususnya di BKL hanya berani untuk mengambil tindakan terhadap peniaga tempatan, sebaliknya peniaga warga asing dibiarkan bebas berniaga sehingga berleluasa. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 23 2025. Tengok kerajaan sekarang Madani aku nak cakap pun malas nak cakap pasal meeting. Di BKL pun tak tahulah, dia jaga untuk orang keras, untuk orang kita je. Kan? Untuk keras untuk orang kita je. Okay? Pakcik petai tu untuk buat video, aku tak sempat nak buat video untuk petai kan. Saya buat video untuk pergi Bangladesh lah sekarang. Jadi yang merekam video ini lelaki ini adalah orang Malaysia yang membandingkan penjual lokal Malaysia ini yang selalu dilarang dan diobrak-abrik dagangannya, dan dia membandingkan langsung ke lapangan atau terjun ke pasar dari Bangladesh yang aman-aman saja, sangat leluasa untuk berjualan. Kita lanjutkan videonya. Jadi petai memang ketat lah ya. Memang gentar ni. Negara kita jadi melimpat. Negara kita sendiri kita jadi melimpat ini. Buah-buahan itu, buah-buahan sayur. Kita jadi melimpat tu. Jalan Silang di BKL mana di BKL. Aku pernah cakap di BKL mana di BKL. Dia mempertanyakan di manakah satpol pp-nya Malaysia, kenapa tidak mengobrak-abrik atau merampas dagangan orang-orang Bangladesh ya. Ya mungkin dikarenakan orang Bangladesh lebih kuat uangnya sehingga bisa menyuap petugas-petugas di Malaysia itu, sehingga mereka bisa leluasa berjualan dimanapun berjualan. Jadi itulah kekuatan dari mungkin Bangladesh itu.
Dan untuk saat ini sekian dulu video dari saya. Semoga video ini menambah wawasan kita, dan tetap hati-hati yang ingin berangkat ke Malaysia untuk mempertimbangkan dulu tentang keamanan dan situasi ekonomi di sana, sehingga kita tidak akan menyesal setelah sampai di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana demikian.